Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Wahidatul Ulia, NIM G.311.21.0068 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, ingin mempresentasikan makalah ujian akhir semester mata kuliah Public Relation. Definisi atau pengertian Public Relation. Banyak pengertian menyebutkan bahwa public relation atau humas merupakan proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, menanamkan pengertian, memberikan persepsi, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Proses ini memiliki tujuan untuk saling menguntungkan, menanamkan keinginan baik, pengertian, dan kepercayaan hingga muncul citra yang baik dari publik terhadap organisasi atau perusahaan. Definisi lain tentang public relation menjelaskan sebagai sebuah usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sengaja untuk membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dengan masyarakat. Coulson Thomas memberikan pendapat tentang public relation sebagai sebuah proses atau aktivitas terencana yang memiliki tujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Pihak luar dapat dimaknai sebagai masyarakat atau pihak lain yang memang menjalin hubungan. Pengertian lain menyebutkan public relation sebagai interaksi dan upaya untuk menciptakan opini publik sebagai input bagi kedua belah pihak. Public relation merupakan profesi profesional dalam bidang komunikasi dan memiliki tugas untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi secara tepat dan terencana dan terus-menerus. Pakar public relation mengatakan bahwa public relation merupakan kelangsungan hidup suatu organisasi. Marston juga memberikan pemahaman public relation merupakan suatu perencanaan dengan menggunakan komunikasi persuasif dengan tujuan mempengaruhi persepsi masyarakat. Pakar organisasi, khususnya public relation, cukup banyak dengan berbagai pendapat dan pemikiran tentang PR. Apa yang dimaksud dengan public atau khalayak dalam public relation? Khalayak atau public dalam public relation adalah sekelompok orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Istilah khalayak bermakna majemuk, yakni publik, dikarenakan berbeda dari diindikasi oleh definisi dari beberapa kamus tertentu. Kegiatan-kegiatan humas tidak diarahkan kepada khalayak dalam pengertian seluas-luasnya atau masyarakat umum. Setiap organisasi memiliki sendiri khalayak khususnya, bahwa suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya menyelenggarakan komunikasi dengan staf atau konsumennya saja. PR merupakan suatu profesi yang menguntungkan antara lembaga atau organisasi dengan publiknya yang ikut menentukan kelangsungan hidup lembaga tersebut. Apa itu fungsi PR? Membantu organisasi agar ia selalu punya hubungan harmonis dengan berbagai publiknya melalui kegiatan komunikasi. PR sebagai alat manajemen modern, maka secara struktural merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi. Artinya, PR bukanlah merupakan fungsi terpisah dari fungsi kelembagaan atau organisasi tersebut. Sejalan dengan konsep PR, yang berkembang kini adalah konsep yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah. Fungsi dasar PR bukan untuk menampilkan pandangan organisasi atau seni sikap, setiap aspek pribadi perorganisasian maupun perilaku perusahaan yang signifikan sosial. Jadi, di sini PR berfungsi membantu organisasi melakukan penyesuaian terhadap lingkungan tempat organisasi tersebut beroperasi. Perspektif keberadaan PR dalam perusahaan. Humas atau public relation akan sangat dipengaruhi faktor-faktor lingkungan di mana public relation itu dipraktekkan. PR merupakan suatu profesi yang menghubungkan antara lembaga atau organisasi dengan publiknya yang ikut menentukan kelangsungan hidup lembaga tersebut. Karena itu, PR berfungsi menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen,
memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi. Perspektifnya adalah antara lain komunikasi yang jujur untuk memperoleh kredibilitas, keterbukaan dan konsistensi terhadap langkah-langkah yang diambil untuk memperoleh keyakinan orang lain. Menjelaskan mengenai pentingnya posisi PR dalam opini publik. Kegiatan public relation dengan opini publik sangatlah erat kaitannya satu sama lain. Keduanya tak dapat dipisahkan begitu saja. Ada opini publik karena ada kegiatan kehumasan, begitu juga sebaliknya. Ada kegiatan PR yang akhirnya menciptakan opini publik, terutama opini yang baik bagi perusahaan atau instansi. Kegiatan PR adalah membantu menjembatani hubungan antara perusahaan atau instansi kepada publik eksternal maupun internal. Kegiatan eksternal kemudian berubah menjadi bagian dari strategi untuk membentuk opini publik yang baik untuk mengangkat citra perusahaan di mata publik. Sehingga pada saat ini kegiatan PR menjadi senjata ampuh untuk mempengaruhi opini publik pada perusahaan. Mengenai proses PR, public relation bukanlah kegiatan yang sembarangan. Justru kegiatan ini membutuhkan perencanaan yang berkelanjutan untuk menguntungkan pertumbuhan perusahaan. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa kehidupan perusahaan akan bergantung pada opini publik. Oleh karena itu, kegiatan PR harus dilakukan untuk membentuk respon positif dari opini publik tersebut. PR adalah seni dan ilmu dalam menganalisis suatu isu, memprediksi konsekuensi, mengorganisasi permasalahan, dan mengimplementasikan program rencana untuk melayani organisasi dan publik. Hubungan PR merupakan hubungan dua arah. Di satu sisi, fungsinya adalah untuk menafsirkan seluruh organisasi untuk masyarakat. Sementara di sisi lainnya, kegiatan PR mampu melahirkan informasi mengenai apa yang diharapkan oleh publik. Untuk melaksanakan kegiatan PR dengan baik, maka diperlukan proses mengingat kegiatan PR tidak hanya mementingkan hasil akhir, namun juga cara untuk ditempuh untuk memperoleh hasil akhir tersebut. Mengenai media relation. Media relation merupakan bentuk strategi komunikasi seorang public relation profesional dalam menjaga hubungan dengan media. Menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan media amatlah penting bagi seorang public relation. Sebab media adalah sarana publikasi di mana segala informasi tentang perusahaan disalurkan. Selain itu, media untuk bergerak dan bertindak. Publik seolah digiring oleh media untuk berperilaku sesuai dengan isu yang ada. Internal relation. Internal public relation merupakan sekelompok orang-orang yang sedang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan yang jelas baik secara fungsional, organisasi maupun bidang teknis dan jenis pekerjaan atau tugas yang dihadapinya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Publik tersebut adalah publik karyawan, pemegang saham, serta publik dari berbagai departemen, biro atau unit terkecil dalam perusahaan atau instansi. Perbedaan PR dengan marketing. Meski terlihat punya banyak kesamaan, tapi marketing dan PR public relation memiliki sejumlah perbedaan yang signifikan. Definisi marketing dan PR. Marketing adalah tindakan mempromosikan dan menjual produk atau layanan, termasuk riset, pasar, dan periklanan. Sedangkan public relation proses menjaga citra publik tetap positif sehingga bisa menguntungkan perusahaan. Tujuan akhir dari proses marketing adalah untuk menghasilkan prospek dan mengingatkan konversi. Aktivitas yang dilakukan. Perbedaan selanjutnya dari marketing dan PR dilihat dari tugas yang dilakukan setiap harinya. Berikut ini selengkapnya. Marketing. Membuat kampanye iklan untuk produk terbaru, menyiapkan materi pendukung untuk perilisan produk, melakukan riset pelanggan untuk mengetahui kebutuhan mereka, menyusun newsletter atau media promosi lainnya. Public relation ialah menulis press release mengenai penulisan produk dari perusahaan, menyampaikan cerita positif dari perusahaan ke media,
Membangun hubungan baik dengan media dan influencer, mengelola dan memperbarui pesan dan nilai perusahaan, target audiens, dan metrik kesuksesan. Apa yang dimaksud dengan PR digital? Digital PR merupakan pada serangkaian strategi promosi yang digunakan pemasaran untuk meningkatkan keberadaan online suatu bisnis. Semua strategi yang dilakukan dapat diukur dengan rinci, seperti meningkatkan brand awareness, lalu lintas kunjungan ke web, penjualan followers, dan engagement. PR merupakan sebuah manajemen atau lembaga atau departemen atau profesi. Digital PR adalah tentang bagaimana PR memanfaatkan ekosistem digital untuk membangun kepercayaan publik. Tahap perusahaan atau digital PR merupakan strategi pemasaran online yang digunakan untuk meningkatkan keberadaan bisnis. Sekali yang dibutuhkan PR ialah komunikasi, riset, kemampuan berpikir dan bahasa asing, public speaking, dan paham sosial media. Sekian dari saya presentasi ujian akhir semester makalah Public Relation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.